And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Halo everyone, mari kita baca ayat Yohanes 14 ayat 6, dan kata another comforter kita ganti dengan oknum ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. Kalau memang ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus di surga, semua ayat-ayat yang kita akan baca akan masuk akal. Dan kalau nggak ada oknum ketiga di surga yang namanya Roh Kudus, pasti kita akan lihat tidak masuk akalnya waktu kita baca ayat-ayat yang kita akan baca. Di ayat pertama, Yohanes 14 ayat 16 kita baca, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa akan mengirim another comforter. Jadi kita ganti another comforter ini dengan Roh Kudus oknum ketiga. Dan dia, yaitu oknum ketiga Roh Kudus, akan berdiam bersama murid-muridnya untuk selama-lamanya. Lalu ayat 26 dikatakan, comforter ini atau another comforter ini adalah Roh Kudus. Oke, artinya kalau ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus di surga, oknum ketiga Roh Kudus ini akan dikirim nanti setelah Tuhan Yesus kembali ke surga dan duduk di tahta bersama dengan Bapanya. Ayat 17, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu sekarang mengenal dia, dan dia ini adalah oknum Roh Kudus, itu oknum ketiga di surga. Kamu mengenal dia sekarang, walaupun dia belum dikirim, tapi kamu mengenal dia sekarang. Dan dia, yaitu oknum ketiga Roh Kudus, sekarang sedang berdiam bersama dengan kamu. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang oknum ketiga yang namanya Roh Kudus di surga ini sedang berdiam bersama-sama dengan murid-muridnya? Sementara yang sedang berdiam bersama-sama dengan murid-muridnya adalah Tuhan Yesus, oknum kedua, bukan oknum ketiga. Jadi di sini, di ayat ini, kita sudah lihat tidak masuk akalnya untuk Tuhan Yesus bilang, He atau dia, another comforter, Roh Kudus yang adalah oknum ketiga yang sekarang berada di surga, sekarang sedang berdiam bersama-samamu, dan nanti dia akan berada di dalammu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, oknum kedua yang sedang berdiam bersama-sama dengan muridnya, bukan oknum ketiga. Kita tahu ini juga bahwa Roh Kudus yang dibilang akan berdiam di dalam murid-muridnya nanti belum dikirim. Di Yohanes 7 ayat 39 dikatakan, Roh Kudus belum diberikan. Nanti di hari Pentecost, 50 hari sejak kebangkitan Tuhan Yesus, baru murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus karena Roh Kudus dikirim pada hari itu. Artinya, di Yohanes 14 ayat 17, Roh Kudus belum dikirim. Dan kalau Roh Kudus belum dikirim, kenapa Tuhan Yesus bilang Roh Kudus yang adalah another comforter, yang kalau kita artikan sebagai oknum ketiga di surga, sedang berdiam bersama-sama dengan muridnya. Sementara yang sekarang sedang berdiam bersama-sama dengan muridnya adalah Tuhan Yesus, oknum kedua. Jadi kita bisa lihat bahwa pengertian oknum ketiga ini tidak masuk akal di ayat ini karena oknum ketiga belum dikirim, sementara Tuhan Yesus bilang bahwa dia, dan dia ini bicara tentang another comforter, sedang berdiam bersama-sama dengan kamu, yaitu murid-muridnya sekarang. Lalu di ayat 18, seandainya another comforter adalah oknum ketiga di surga yang akan dikirim nanti, artinya dia akan datang nanti, bukan aku akan datang nanti. Tetapi di ayat 18 Tuhan Yesus bilang, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur, aku yang akan datang kepadamu. Aku adalah yang sedang berbicara sekarang, yang sedang berdiam dengan murid-muridnya sekarang. Artinya, aku adalah oknum kedua, bukan oknum ketiga. Aku yang nanti akan datang. Jadi di ayat 17, waktu dibilang dia sekarang berdiam dengan kamu dan dia akan datang nanti, sementara yang akan datang nanti adalah aku, masuk akal untuk bilang bahwa
aku yang sekarang sedang berdiam bersamamu, dan aku yang akan berdiam di dalammu nanti, karena ayat 18 dikatakan, aku yang akan datang nanti. Jadi dengan ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa untuk bilang ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus sudah tidak masuk akal. Di ayat 21, Tuhan Yesus lanjut, dia bilang kepada murid-muridnya, aku akan mengungkapkan diriku kepada murid-muridku. Dia nggak bilang dia akan mengungkapkan dirinya kepada murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus bilang, nanti aku akan mengungkapkan diriku. Dan diriku ini adalah Tuhan Yesus yang dia bilang nanti dia akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Dan Tuhan Yesus walaupun bilang dia itu bicara tentang dirinya, bukan bicara tentang oknum selain dirinya, yaitu oknum ketiga yang namanya Roh Kudus di surga. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa bukan oknum ketiga yang akan datang nanti, tetapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan datang nanti. Artinya another comforter ini bukan Roh Kudus oknum ketiga di surga, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Lalu salah satu muridnya yang namanya Judas, bukan Judas Iskariot, menanyakan kepada Tuhan Yesus. Yang dia tanyakan ialah, bagaimana engkau akan mengungkapkan dirimu kepada kami? Nah, murid-muridnya ini mengerti bahwa Tuhan Yesus maksudkan dirinya yang akan datang. Pengertian mereka bukan bahwa yang akan dikirim nanti adalah selain Kristus atau oknum selain Kristus. Karena Judas menanyakan, bagaimana engkau nanti akan mengungkapkan dirimu? Judas enggak menanyakan siapa yang nanti akan mengungkapkan dirinya. Yang Judas tanyakan ialah bagaimana engkau nanti akan mengungkapkan dirimu. Artinya kalau ini adalah oknum ketiga, Judas akan tanyakan bagaimana dia akan mengungkapkan dirinya nanti, atau siapa yang akan mengungkapkan dirinya nanti. Tetapi Judas tahu bahwa yang akan mengungkapkan dirinya nanti adalah Kristus yang sedang berbicara dengan murid-muridnya, yang sedang berdiam bersama-sama dengan murid-muridnya, yang akan datang nanti. Jadi kita bisa lihat bahwa dari ayat-ayat ini sangat jelas bisa dibuktikan bahwa bukan oknum ketiga. Karena tidak ada oknum ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. Berdasarkan Alkitab, berdasarkan ayat-ayat sederhana ini, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Kristus. Karena another comforter yang adalah Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Bukan oknum ketiga atau oknum selain Bapa dan Anak di surga. Karena di surga hanya ada Bapa dan Anak. Dan Roh Kudus ini adalah dirinya sendiri. Pelajaran berikut kita akan cari tahu mengapa Kristus menggunakan kata dia waktu bicara tentang dirinya sendiri. Dan mengapa comforter itu adalah another. Karena another artinya yang lain. Artinya yang lain dari dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa lain dari diri saya sendiri? Itu kita akan bahas sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab dan Roh Nubuat untuk kita bisa tahu kebenarannya daripada apa yang kita perlu tahu agar kita tidak mengerti yang salah. Karena yang salah itu bukan berasal dari surga. Semoga kebenaran ini membuat kita lebih lapar lagi untuk lebih menggali dan mengetahui pencipta kita dan juru selamat kita. To God be the glory.